Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Handayani dengan NIM 24042245. Baiklah, di pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem dalam etika. Pancasila bukan hanya dasar negara Indonesia, tetapi juga dapat dipahami sebagai sistem etika yang membentuk landasan moral dalam perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai sistem etika, Pancasila menyediakan nilai dasar seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang menjadi tolak ukur dalam menentukan baik buruknya suatu tindakan. Ini diambil dari Priwardhani tahun 2023. Setiap sila memiliki dimensi moral yang saling berkaitan. Misalnya, sila ketuhanan yang Maha Esa menuntut etika spiritual dalam kehidupan pribadi dan publik, termasuk kejujuran dan integritas. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut perlakuan yang adil terhadap sesama, menjunjung tinggi nilai HAM dan anti diskriminasi. Sila persatuan dan Indonesia mengajarkan pentingnya menyingkirkan ego kelompok demi kepentingan nasional. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengajarkan pentingnya deliberasi dalam demokrasi, bukan hanya voting mayoritas. Dan yang terakhir ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan distribusi, menekankan keadilan dan kesejahteraan yang merata. Jadi menurut Priwardhani 2023, Pancasila bukan hanya norma tertulis, tetapi juga norma hidup yang menekankan pentingnya sikap seperti berkata jujur, menghargai orang lain, membela keadilan. Di penerapan Pancasila ini sebagai suatu sistem etika menghadapi tantangan serius seperti kemerosotannya moral, lemahnya implementasi dalam kebijakan publik, serta ketidakkonsistennya penegakan hukum. Tantangan ini diperarah oleh euforia reformasi menyebabkan penyimpangan dari nilai-nilai moral dasar Pancasila seperti meningkatnya individualisme, korupsi, dan radikalisme. Sebagai mahasiswa dan warga negara, saya memandang pentingnya untuk merevitalisasi Pancasila sebagai pedoman etika dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar simbol atau dokumen hukum, tetapi harus menjadi pedoman konkret dalam bersikap adil, jujur, menghargai sesama, dan mendukung musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Di tengah derasnya arus globalisasi dan krisis moral yang makin nyata ini, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi fondasi kokoh untuk membangun karakter bangsa yang bermartabat. Untuk menjadikan Pancasila benar-benar hidup dalam bermasyarakat, kepentingan pendidikan karakter berbasis Pancasila harus diterapkan secara menyeluruh di sekolah, kampus, tempat kerja, dan media sosial. Pemimpin publik juga harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai etika Pancasila secara konsisten dalam kebijakan perilaku mereka. Sebagai generasi muda, Pancasila harus dikembalikan kepada peran aslinya sebagai moral kompas bangsa, bukan hanya menjadi bahan hafalan atau formalitas upacara, tetapi bagian dari pertimbangan etis saat membuat keputusan baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Pendidikan Pancasila ini harus ditransformasikan dari pendekatan hafalan menjadi pendekatan kontekstual dan reflektif, seperti diskusi moral, dilema nyata, serta keteladanan langsung dari para pemimpin bangsa. Mungkin hanya sekian paparan materi tentang Pancasila ini. Baik dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.